Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun, salam sejahtera, salam makrifat selalu, salam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para teman, para sahabat. Semoga selalu senantiasa bertambah makrifat, dan bertambah kecintaan dan ingatnya kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai bahan acuan untuk motivasi, untuk penyemangat bagi para teman-teman, bagi para sahabat yang ada di Ewa Kultur. Semoga acuan ini bisa menjadikan para saudara, para teman sekalian dalam merenungkan ilmu, dalam memikirkan ilmu, dalam mencari ilmu, dalam menelaah ilmu-ilmu, itu tidak pernah bosan untuk menemukan kebaikan, untuk menemukan tentang ilmu-ilmu yang benar-benar menenteramkan, menenangkan, mendamaikan jiwa tanpa keluar dari rel-rel yang sudah ada. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi di gubuk di tengah persawahan ini. Jadi kebetulan saya mampir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para teman, para sahabat. Jadi nantinya dalam memikirkan ilmu, dalam merenungkan ilmu, itu tetap kita menjadi orang-orang yang kritis, sehingga pada akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, lalu memiliki jiwa-jiwa yang santun, jiwa-jiwa yang ikhlas, jiwa-jiwa yang selalu ridho kepada Allah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ilmu itu gampang untuk diucapkan, ilmu itu gampang untuk kita baca. Kita sama-sama tahu apa pesan Rasulullah Muhammad SAW. Tuntutlah ilmu walaupun jauh ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Tuntutlah ilmu setinggi langit sampai batas mana kemampuan akal pikir kita untuk merenungkan tentang ilmu itu sendiri. Saya sering menyampaikan, ilmu itu andai kata seluruh samudera di jagat raya dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap ilmu-ilmu Allah, menuliskan setiap ayat-ayat Allah, subhanallah, tidak akan pernah selesai untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, untuk merenungkan ilmu-ilmu Allah, untuk menemukan rahasia-rahasia ilmu Allah. Yang pasti metode ilmu, belajar ilmu itu tetap secara formalitas, itu tetap ada aturannya. Jadi kita tidak bisa melangkai ilmu-ilmu itu sendiri. Yang pasti dari eja-ejaan alfabetnya Hidayatul Ummah, mempelajari tentang kitab-kitab dasar pengenalan tentang ilmu ketauhidan, ilmu kemarifatan, itu harus melewati pintu-pintu yang aturannya sudah ditetapkan di dalam kitabnya. Jadi ilmu itu, kalau kita berbicara ilmu itu layaknya pendidikan formal. Seperti contoh, di SD itu ada 6 tingkatan untuk mendapatkan ijazah SD. Pintu untuk melewatinya yang pasti nggak bisa lepas dari apa? Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Untuk kelas 1, yang pasti setelah dari playgroup, setelah ke TK, lalu masuk ke kelas 1, di sini pengenalan tentang angka, pengenalan tentang alfabet, pengenalan tentang jenis penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini yang pasti kelas 1. Impossible. Pelajaran kelas 1 ini bisa ibaratnya impossible. Pelajaran kelas 1 akan diberikan kepada kelas 6. Yang pasti tetap rumus angkanya, tetap rumus alfabetnya, cuma beda cara dalam apa? Dalam pendidikan. Nggak mungkin kelas 6, nggak mungkin pelajaran kelas 6 itu akan diberikan kelas 1. Impossible. Pun ada SMP, SMA, ada juga apa? Ada juga Menara Gading. Mustahil pelajaran-pelajaran yang ada di kampus itu diberikan sama anak SMP, sama anak SMA. Impossible. Jadi intinya, bagi para teman, para sahabat, kalau memang mau menyampaikan ilmu, mau sharing ilmu, mungkin mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para saudara kita. Jadi alangkah indah kalau kita itu melihat bagaimana psikologis orang di depan kita.
kira-kira tingkatan orang di depan kita tuh tingkatan mana. Nggak mungkin kita mau ngelesi, mau private tentang pelajaran formal, matematika, kimia, fisika, itu anak SD diberikan private tentang kimia, fisika. Nggak mungkin bisa menerima. Dan tidak mampu akal pikirnya pun sama persis tentang pemahaman ilmu tauhid. Ilmu-ilmu yang secara umum, yakni pemahaman tentang syariat, semua orang yang notabene memiliki KTP Islam, pasti tahu tentang sholat. Sholat itu ada 5, pembagian per waktu sholatnya kita sama-sama sudah tahu. Lalu tentang puasa secara umum, seluruh umat Islam secara umum tahu. Bahkan anak kecil pun tahu, anak kecil pun bisa sholat, anak kecil pun bisa wudhu. Tetapi di balik semua ini ada jenjang tingkatan untuk sampai cinta kepada Allah. Dan untuk dasar awal yang pasti di sini ada tahapan-tahapan. Nggak mungkin seorang yang bisa berwudu secara syariat lalu mengerti wudunya secara torekot, wudunya secara hakikat, wudunya yakni tentang rasa, tentang perbuatan, tindak, perilaku manusia. Ini kalau tentang ilmu. Artinya bagaimana? Subhanallah. Saya sering menyampaikan sampai detik sekarang ini saya bertemu dengan para saudara sekalian, saya nggak pernah berhenti untuk merenungkan, menelaah, belajar tentang ilmu-ilmu apapun. Saya sampai detik sekarang tidak pernah berhenti untuk ikro, dan ikro. Jadi, pun itu tentang ilmu. Bagaimana itu tingkatan ilmu atau tingkatan agama? Kalau kita contohkan, kita filosofikan dengan SD, SMP, SMA, ini melalui tingkatan-tingkatan. Mustahil seorang ulama cara ibadahnya itu sama kayak anak-anak SD. Mustahil seorang ulama cara ibadahnya itu sama kayak umat secara umum. Itu kalau ulamanya memang ulama benar. Tapi kalau cuma ulama-ulamaan, kiai-kiaian, ustadz-ustadzan yang hanya mencari uang dari apa yang disampaikan, ya sama aja. Artinya, di dalam sholat pun ada sholat khusus, ada sholat khusyuk. Caranya khusyuk bagaimana? Khusyuknya orang-orang yang mempelajari ilmu, yang memperluas ilmu, memperdalam ilmu, sangat jauh beda dengan anak kecil atau orang umum yang hanya ikut-ikut dalam ibadah. Ini kalau dalam ruang lingkup teologi atau agama. Agama itu seperti apa sih? Agama itu ibaratnya layaknya seperti ini. Kita berbicara tentang SD. SD pendidikan sekolah dasar kalau di Indonesia kita sama-sama tahu seperti itu. Bahasa yang disampaikan yang pasti bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Terus bagaimana kalau sama-sama SD-nya? Bagaimana? SD-nya di Amerika, di Australia, di Kolombia, di Rusia, di penjuru dunia ini bagaimana SD? SD materi pendidikannya sampai kelas 6, ijazahnya tetap ijazah SD. Dan seluruh materi ini sama-sama materi dalam ruang lingkup SD. Akan tetapi yang membedakan bagaimana? Yang membedakan bahasanya dan cara-cara penyampaiannya. Letak bedanya hanya di bahasa. Kembali tentang ilmu. Kita mempelajari ilmu tauhid, otomatis yang pasti orang-orang tauhid adalah orang-orang yang masuk ambang pintu tentang balik. Balik apa? Bukan balik 12 tahun atau 19 tahun atau 15 tahun. Tetapi balik, hakikatnya balik atau balik yang hak. yakni orang-orang walaupun mungkin masih muda tapi dia itu bisa berpikir bijak, bisa berpikir santun, bisa berpikir arif, bisa berpikir yang sangat luas tentang kehidupan. Banyak kita tahu orang-orang yang sudah berjenggot putih, sudah berambut putih, sudah beranak pinak, sudah tua banget, tetapi kelakuannya tidak ada dewasanya, tidak ada balik-baliknya. Itu tentang ilmu. Kembali tentang ilmu. Ilmu itu khususnya ilmu kemarifatan, ilmu hakikat, akan saya contohkan tentang ilmu. Jadi tentang ilmu itu sendiri pemahamannya bagaimana? Jadi teman-teman, berhubung kerjaan saya jalan sana sini, yang pasti bagaimana? Yang pasti saya, ya kalau ada spot bagus saya mampir, saya berusaha untuk berbagi pada para teman-teman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat. Saya menyontohkan tentang ilmu. Jadi ilmu itu harusnya para teman-teman bagaimana? Nantinya ilmu itu silakan saudara pikirkan secara kritis, renungkan secara ketelitian, nanti mana dari apa yang akan saya contohkan yang harusnya para saudaraku pahami. Mohon maaf saya mencontohkan, saya akan menyalakan, akan mengambil asap
dari rokok. Nanti akan saya contohkan. Mohon maaf sebelumnya. Ilmu itu layaknya seperti ini. Ini saya contohkan. Saya yakin para teman-teman nanti bisa merenung secara luas. Oh, di sinikah letaknya ilmu? Akan tetapi walaupun di sini letaknya ilmu, tidak pernah melepaskan ini dan ini nantinya. Saya contohkan sebelumnya. Kita tahu di depan para saudara ini rokok. Jadi rokok terbungkus seperti ini. Dan para penikmat rokok, itu yang dibutuhkan dari rokok ini asapnya. Asapnya diambil. Tetapi asap tidak akan pernah ada tanpa apa? Tanpa ada unsur senyawa dari tembakau yang ada di rokok ini. Satu. Dan setelah mengambil asapnya dihirup, lalu ada kenikmatan rasa yang dirasakan oleh para perokok. Terus sebenarnya letak tingkatan ilmu, tahapan ilmu yang dibutuhkan oleh para perokok itu apa? Yakni rasanya. Jadi yang pasti antara batang rokok dan unsur senyawa yang ada di dalamnya, lalu dengan korek api, lalu dibakar, akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan bara yang menimbulkan asap. Nah, di dalam asap ini ada kenikmatan yang dirasakan oleh para perokok. Jadi, ilmunya sejatinya itu bukan di unsur rokoknya, tetapi tidak bisa meninggalkan unsur rokoknya. Dan ilmu itu ada di bara, tetapi bukan di baranya. Ilmu itu pun ada di asapnya, tapi bukan di asap yang kita cari. Tetapi inti ilmu itu tidak bisa terlepas dari proses ini. Jadi di dalam inti asap inilah letak rasa yang dibutuhkan oleh para perokok. Jadi bukan asapnya, tetapi berhubung rasa itu ada di dalam asap, maka dihisap. Sama halnya tentang pemahaman apa? Sama halnya tentang pemahaman ilmu apapun. Orang-orang yang masih notabene masih menggunakan asap sabu. Sebenarnya itu bukan dari kristal sabunya, bukan dari kompor, bukan dari pipet, bukan dari asapnya sendiri. Akan tetapi bagaimana? Inti daripada sabu yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada pada asap yang sudah disaring melalui air atau pakai aluminium foil. Jadi intinya bagaimana? Intinya ada di dalam asapnya, tetapi bukan asapnya yang dibutuhkan. Rasa yang ada di dalam asap tersebut yang dibutuhkan bagaimana? Untuk memicu, untuk menyupport, untuk memunculkan, untuk menstrongkan adrenalin di dalam diri kita. Itu. Jadi pemahaman ilmu pun seperti itu. Ilmu ini sangat luas sayang. Apabila kita cuma mengambil ilmu dari bentuk batangnya aja, dan batang ini sampai kapanpun tidak pernah dibakar oleh api, dipanaskan oleh api semangat, oleh api kesungguhan, oleh api betul-betul kekritisan di dalam berpikir, maka sampai kapanpun yang namanya ilmu filosofi daripada rokok tidak akan pernah muncul. Pun begitu, andai kata sudah terbakar seperti ini, dibakar, lalu keluar asapnya, tetapi tidak pernah dihisap, maka tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu. Jadi, ilmu itu sangat lembut sayang. Latut rikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absaru wa huwal latiful khabir. Pandangan Allah, penglihatan Allah, ilmu-ilmu yang dirasakan oleh setiap hamba yang diberikan oleh Allah itu sangat lembut. Impossible kalau kita tidak bisa mendapatkan kelembutan-kelembutan ilmu itu. Saya yakin para saudaraku akan kritis dalam memahami ilmu. Saya yakin para saudaraku akan lebih intelektual di dalam memahami ilmu. Gitu sayang. Jadi sama halnya dengan Allah, ini bahasa-bahasa yang sangat ringan. Orang-orang tahu tentang mengisahkan Allah, orang-orang tahu tentang baca kalimat La ilaha illallah, orang-orang tahu tentang penyatuan Allah, apa yang disampaikan oleh Al-Halats, apa yang pernah disampaikan oleh beliau Syekh Siti Jenar, apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Siti Rubi'ah. Allah itu Esa katanya. Allah itu menyatu dengan manusia. Esanya bagaimana? Menyatunya bagaimana?
Allah itu benar. Fasama wajhullah dimanapun kita berada. Dan Allah ada penyatuan antara diri manusia dengan Allah. Seperti contoh bagaimana? Allah itu ada pada diri manusia. Allah itu sangat dekat dengan manusia. Tapi bahasa umumnya itu Allah itu tidak lengket. Jadi bukan lengket seperti ini. Allah itu menyatu dengan manusia, tetapi tidak apa? Tidak lengket. Kalau lengket, baru boleh kita itu pinjam nama Allah untuk kita pakai. Jadi intinya, sama halnya seperti ini. Ini semua memang menjadi satu kesatuan sehingga disebut rokok. Dan asap yang kita butuhkan, ini adalah merupakan satu kesatuan pula dengan rasanya. Akan tetapi, sebenarnya, rasa yang didapatkan di dalam asap rokok ini ada di dalam asapnya. Setelah kita saring melalui hidung kita, itu asapnya keluar, rasanya masuk ke dalam tubuh. Saya yakin, maksudnya ilmu itu butuh ketelitian, butuh kelembutan. Proses untuk sampai ilmu di dalam kemakrifatan sama halnya seperti pendidikan akademis. Ada tahapan SD, SMP, SMA sampai di menara gading, yakni bangku kuliah. Pun sama halnya dengan ilmu ini sayang. Makanya bagi para teman-teman mungkin yang masih bingung di dalam mempelajari ilmu, yang masih kebingungan di dalam merenungkan, memikirkan tentang ilmu itu sendiri, alangkah indah kalau bersabar, tetap tidak pernah lepas dari semangat, tidak pernah lepas dari sungguh-sungguh. Saya Ewa Kultur selalu senantiasa mendukung para saudaraku. Saya selalu senantiasa berdoa, tulus, ikhlas dalam diam, untuk mendoakan siapapun yang mengikuti channel Ewa Kultur. Akan saya doakan dengan seluruh keikhlasan dan keridhaan saya. Akan saya doakan dengan seluruh kekuatan dat hawa murninya Allah. Supaya para teman-teman diijabah oleh Allah. Intinya sayang, tentang ilmu jangan gegabah kita menyimpulkan. Apalagi kita itu membenar-benarkan ilmu tanpa tahu tentang kebenaran. Orang-orang yang banyak sesat di dalam ilmunya itu terlalu dini membenar-benarkan ilmu. Terlalu dini menyimpul-nyimpulkan ilmu. Saya yakin para saudara selalu senantiasa mendapatkan motivasi-motivasi tentang kekritisan, tentang cara-cara intelektual, tentang cara-cara untuk menjadi hamba yang betul-betul alif, tegak, lurus di hadapan Allah. Saya yakin para saudaraku bisa. Jadi, apa yang sampaikan ini para teman semoga teliti. Jadi, bahasa-bahasa harfiah, bahasa-bahasa tentang bahasa mitologi, tentang bahasa-bahasa analogi, tentang bahasa sinonim, antonim, tentang bahasa-bahasa metafora itu sendiri, tamsil. Semoga saudaraku bijak memaknai antara isi dan kulit. Jadi isi kedudukannya di mana, kulit kedudukannya di mana. Isi dan kulit walaupun menyatu, tetap dia itu apa? Tetap dia itu memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing. Dan tetap memiliki rasa masing-masing. Semoga para saudaraku, para teman, para kawan, para sahabat seluruhnya, termasuk teman-teman goibul goib, semoga Allah semakin mencintai, semoga Allah memilih para saudaraku. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan kemalasan. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan sangat minimnya modal untuk merenung secara jauh. Ilmu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang membonsai dirinya sendiri. Ilmu hanya didapatkan oleh kesungguhan. Ilmu hanya bisa didapatkan oleh semangat yang tinggi tanpa berhenti sampai kematian. Hanya orang-orang itu yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang dipilih Allah. Semoga para saudara-para sekalian, para saudara, para teman sekalian, selalu mendapatkan fama yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan fayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga para saudaraku selalu senantiasa mendapatkan layah tasibnya Allah, rezeki yang enggak disangka-sangka oleh Allah, ilmu yang enggak disangka-sangka oleh Allah, mendapatkan Idul Fitrinya Allah, mendapatkan Ramadannya Allah, mendapatkan Lailatulnya Qadar, mendapatkan khidirnya Allah dalam setiap saat. Amin. Semoga para saudaraku sehat selalu, Allah selalu senantiasa melindungi, menyayangi para saudara. Saya Ewa Kultur, apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Insya Allah kekurangan akan saya sambung di bab-bab lain. Jadi saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Semoga ilmu-ilmu bermanfaat bagi para saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.